Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Dilek jomblo-jomblo kepengen nikah, ya nikah saiki. Ya nopo? Ya nikah sakniki niki bondone titik. Ya bondo sarung sak isine. Ya bondo emas. Itu sudah sebelum salatu wassalamu alaik kita sudah niat semua. Ojo ngenteng no perkara tapi lek wis mari nikah ya ojo nikah maneh. Kalau mau rabi maneh ya sembunyi ojo ketok mbok tuwa. Nikah tambah murah musim corona. Bapake duwe-duwe ora. Wa mahalluha alqalbu, panggone niat itu nang jero ati. Niat itu di dalam hati. Saiki wong loro, saiki wong demam kadang-kadang bukan karena kena corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, di dalam senandung fikih atau syairan yang isinya adalah tentang fikih, ada namanya kitab Zubad. Di situ disebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man utawi saban-saban wong sing nopo bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu ya malu ngelampakno ibadah sopo si eman. Ada orang melakukan suatu aktivitas ibadah bighairi ilmin, tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Hatinya ikhlas, puasanya ikhlas, tapi tidak didasari dengan ilmu. Ketentuan-ketentuan beribadah secara syariat tidak dia pelajari. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Aktivitas ibadahnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus sholat, tahu tentang rukun-rukunnya sholat. Puasa harus tahu tentang rukun-rukunnya puasa. Nah, apa sebenarnya puasa itu? Pertama sudah jelas dalam Al-Quran. Puasa itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang yang enggak beriman enggak usah puasa. Karena tujuannya hanya tertuju kepada orang yang beriman. Diwajibkan puasa itu kepada orang yang beriman, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Nah, memahami ayat ini jangan secara mentah. Artinya wis perintah puasa selesai. Kita harus memahami tata cara puasa yang sebenar-benarnya. Apa sebenarnya
Puasa secara fikih sudah paham mungkin ya semuanya. Imsakun anil mufattirat ala wajhin mahsusin. Kita menahan diri dari lapar dan dahaga daripada hal-hal yang membatalkan terhadap puasa pada waktu yang telah ditentukan. Ada durasinya. Kapan? Min tulu'il fajri shadiq hatta ghurubis syams. Mulai dari keluarnya fajar shadiq sampai ghurubis syamsi, terbenamnya matahari atau sampai waktu maghrib. Ini puasa. Nah, bagaimana sebenarnya rukun-rukun puasa? Sederhana, saudara. Rukun puasa itu cuma 3. Pertama adalah niat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak didasari ilmu, pasti ditolak atau tidak berpahala ibadahnya. Malam harinya niat. Lafdun niyah itu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Lafaz niat. Malam harinya kita niat. Niat itu di mana? Di dalam hati. Kapan waktunya niat? Sebelum ya sampai waktu imsak itu kita niat. Ya, saya ambil yang hati-hatinya. Waktu imsak. Artinya mulai habis maghrib, adzan, masuk waktunya maghrib, kita sudah boleh melakukan yang namanya niat. Habis maghrib langsung boleh, habis isya boleh. Yang penting belum imsak. Yang penting, ya kalau vulgar sedikit, yang penting belum masuk waktunya subuh. Cuman kalau pengen aman, ya aman, imsak seperti yang sudah ada di Kembang Kuning, itu sudah sebelum salatu wassalamu alaihi kita sudah niat semua. Ocok nginteng no perkara ibadah. Ini bukan saya bicara perbedaan ini, tidak. Saya ingin untuk umat ini biar tidak ngenteng no, biar tidak meremehkan, ya, menggampangkan terhadap suatu ibadah. Niat, malamnya harus niat. Maka konsekuensinya kalau orang puasa malamnya tidak niat, maka puasanya tidak sah. Sama kayak orang nikah itu, bro. Orang nikah udah anak aja, tetapi nggak kubil tuh nikah wa taswijaha bil mahril madkur. Rukun nikahnya tidak terpenuhi, udah anak aja, nggak sah nikahnya. Yo, sing turung nikah yo nikah. Tapi saat niki nikah tambah murah, musim corona. Dilek jomblo-jomblo kepengin nikah, ya nikah saiki. Ya nopo? Ya nikah sakniki niki bondone titik. Ya bondo sarung sak isine. Ya bondo emas digawe sing petok. Titik. Kenapa? Pemerintah melarang ndak boleh ada kerumunan. Jadi lanang-lanang jomblo-jomblo sing durung nikah, mumpung ono corona yuk nikah. Biaya sedikit. Ya, biaya ndak perlu banyak, nggak perlu nanti nyewa bis, nyewa ini itu, nggak boleh rame-rame. Yang penting qabil tu nikah, mari nikah langsung positif, tutup positif corona, positif hamil. Tapi lek wis mari nikah, ya ojo nikah maneh. Oh cari ini Ustaz Fauzi yo. Anu nikah iki sing enak. Iya sing durung nikah. Lek mari nikah, ya ojo nikah maneh, ojo rabi maneh. Kalau mau rabi maneh ya sembunyi-sembunyi, ojo ketok mbok tuwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya bukan ngajarkan tapi guyon, ben gak stres. Sebab stres itu menyebabkan sakit. Apa maneh wong gak duwe-duwe. Wong gak duwe-duwe itu kadang menyebabkan stres. Saiki wong loro, saiki wong demam kadang-kadang bukan karena kena corona, tapi karena kena cicilan gak iso bayar. Karena gak duwe-duwe, anake takok susu, bapake gak kerja.
Allahu Akbar. Lo arek cilik kan gak ngerti. Arek cilik gak ngerti. Bapake duwe-duwe ora. Allahu Akbar. Nah iki. Astagfirullah. Ya mugi-mugi mawon corona ini bisa selesai. Nah ini banyak dampaknya, orang nggak kerja. Ya yang sadar, tadi guru PNS ya nggak apa-apa. Ngajar toko omah, ya pakai online, ya nggak apa-apa. Duit ngalir terus. Tapi lek dadi guru PNS ya ojo lali sing gak duit-duit. Ya, iku jare nih wong mukmin. Nah, wong sing beriman ya ngoten. Nah, Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Jadi penting niat. Kembali ke rukun tadi. Niat. Lek gak niat gak sah. Wa mahalluha al-qalbu. Panggoni niat itu nang jero ati. Niat itu di dalam hati. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati farda lillahi ta'ala. Besok pangan opo iki? Kami pikirane ngoten. Besok buka opo iki? Pikirane ngoten. Walaupun secara lafaz dia sudah bilang nawaitu soma godin, atine gak bareng saya niat puasa, gak sah bu. Makanya hati yang paling penting. Saya niat puasa dalam hati. Karena tempatnya niat itu di dalam hati. Nah, ini kan niat ini berat, Bapak Ibu sekalian. Berat bagaimana lali niate. Yo, gak iso poso, batal poso nih. Makanya dia harus imsak juga. Malamnya gak niat misalnya. Dia tidak sah puasanya, tetapi bukan berarti seenaknya makan di jalan, makan, tetap harus imsak. Nah, agar kita semua, saudara, diselamatkan daripada batalnya puasa, maka dalam perkara niat, untuk malam pertama, kita niatnya secara keseluruhan ikut pendapatnya Imam Malik. Jelas di kitab-kitab fikih, saya kira nggak usah terlalu referensi. Ini udah banyak, itu masyhur lah. Hanya teman-teman yang belum paham, ibu bapak yang masih belum paham atau lupa. Pendapatnya Imam Malik niku Bapak Ibu, malam pertama boleh niat puasa secara keseluruhan. Saya niat puasa Ramadan saulan, tapi dalam hati. Oleh niku Bapak Ibu, boleh. Tapi bukan berarti saya malam pertama sudah niat 1 bulan, malam kedua, hari kedua saya tidak usah niat. Bukan begitu. Niat di malam pertama secara keseluruhan itu sebagai ibarat mobil ban serep. Sewaktu-waktu malam kedua, malam ketiga itu lupa niatnya, maka puasanya tetap sah. Kenapa di malam pertama sudah niat puasa secara keseluruhan atau secara kolektif. Ingat, fungsinya niat yang pertama secara keseluruhan itu di malam pertama itu kalau dalam kondisi lupa. Jadi sekali lagi tidak boleh disengaja. Saya sengaja karena udah niat di malam pertama secara keseluruhan. Tidak bisa. Kalau sewaktu-waktu lupa, maka niat keseluruhan itu bisa berfungsi untuk menembel ya, saat kita dalam keadaan lupa. Itu masalah niat. Kenapa niatnya itu wajib? Sehingga kalau orang tidak niat itu tidak sah puasanya. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi Muhammad SAW, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Orang yang tidak niat puasa sebelum masuknya fajar, atau intinya sebelum masuk subuh, atau hati-hatinya sebelum terjadi imsak,
Malaysia malah tidak sah puasanya, dia tidak puasa. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia harus menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Apa saja yang membatalkan terhadap puasa? Itu makan dan minum. Ya. Termasuk hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu atau masuknya sesuatu ke lubang terus. Hidung. Jadi kalau puasa ini gini boleh masih. Tapi kalau jerut gini, gini, ini batal puasanya. Ke telinga misalnya, di pinggir-pinggir boten nopo-nopo. Tapi lek jerut ngono-ngono, itu batal puasa. Makanya ojo sampai jerut. Nah, paham nggih? Nah, termasuk yang membatalkan puasa itu adalah at-taqayyu. Apa taqayyu? Sengaja memuntahkan dirinya. Kan orang itu kalau lagi pusing, dia memuntahkan apa yang ada dalam perutnya itu, pusingnya jadi hilang. Pusingnya jadi hilang. Oh, keluar sudah. Oh, keluar sudah. Nah, kalau sengaja memuntahkan, itu batal puasanya. Termasuk yang membatalkan puasa juga hubungan badan. Ya, tadi karena musim corona, kemudian nikah, nikah ini dianggurin, gak nang di Wes daripada nganggur ya bojo ae digarap gasak misale. Ya batal puasa. Bahkan kena kafarat, itu berat itu. Nah, selain itu berhubungan badan jelas, makan minum itu juga tidak boleh, memasukkan sesuatu itu juga apa ya? Juga membatalkan terhadap puasa. Mengeluarkan sperma dengan sengaja. Ya. Mengeluarkan sperma, ada orang bulan puasa ya, berhubungan suami istri, kemudian bercumbu suami istri. Itu dapat membatalkan terhadap puasanya kalau sampai spermanya keluar. Ya, kalau bercumbu bagaimana? Hukumnya adalah makruh. Ya, di bulan puasa, walaupun itu istrinya sendiri. Kalau sampai keluar, walaupun nggak sampai duhul, itu sampai membatalkan terhadap puasa. Ini nanti akan saya baca secara detail ya. Sekarang hanya secara umum saja bahwa hal-hal yang membatalkan puasa, pertama adalah niat, yang kedua menahan diri, kemudian dan yang paling penting adalah orang yang berpuasa itu harus senantiasa sampai selesai. Jadi sesuai dengan aturan-aturan yang tadi. Demikianlah, ini masih secara global, insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan saya kupas. Bawa kitab ini nggak bawa kitab, Pak. Ini hanya sekedar rangsangan saja, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu